Keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita masuk ke dalam minggu Ekskaudi, yang berarti dengarlah ya Tuhan seruan yang kusampaikan. Karena itu marilah kita berseru kepada Tuhan yang menyelamatkan kita. Terpujilah Tuhan Allah yang senantiasa mau mendengarkan seruan kita. Dan saat ini kami datang ke hadirat-Mu untuk menyembah nama-Mu yang kudus. Marilah kita sampaikan hati dan pikiran kita di dalam rasa yang penuh kerendahan hati. Kita mau menyembah Tuhan. Kita bernyanyi dari UND nomor 670 ayat 1 sampai 3. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Ya Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini penuh suka cita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikuti Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku UND nomor 23 ayat 1 sampai 2.
Keluarga yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu dari hukum ke-1 sampai ke-2. Kita pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Kita kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari UND nomor 173 ayat 1 sampai 2. Keluarga yang terkasih, marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Allah, dan kita semua datang untuk mengaku segala dosa dan pelanggaran. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada ketobatan orang fasik dari kelokannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu, ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Mari kita mendengar janji Tuhan akan keampunan dosa kita, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan berontak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan goyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 707 ayat 1 sampai 2.
Keluarga yang terkasih, marilah kita membuka Alkitab kita dan kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi epistel pada hari ini, yaitu yang diambil dari Mazmur 27 ayat 7 sampai 14, dan kita membacanya secara responsorial. Mazmur 27. Mazmur 27 ayat 7. Ya, Mazmur 27 ayat 7 sampai 14. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hambamu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata, oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah makin menyerahkan aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kezaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Amin. Kita bernyanyi dari UND nomor 149 ayat 1 sampai 3. Marilah kita menyaksikan iman sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada kita bernyanyi dari buku ND nomor 772 ayat 1 sampai 3 sambil mengumpulkan persembahan. Aku
Tuhan kami na barawangsa na banagitang na buji-buji kami dari titik luar ni anak Tuhan Yesus Kristus kepada kami. Oh dari Tuhan kami na barawangsa ni Tuhan Yesus Kristus. Mulai kurang na kebesaran dari Tuhan di kita dengan belasan berpasu-pasu potong mengiring daing dokter di pamatang kami di gagasan status dari melatih mali Tuhan sendiri akan rezeki yang penasat untuk kami pas wodong mengunan silang pari opli Tuhan bisa Tuhan imahami nama baik ibadah dalam nami dan memuji ho yo pasang kopro kali Tuhan na rojo ingat itu hasil kami rap dengan Tuhan nana pasang sosial dalam itu rasa bersyukur kali Tuhan dan bui kita berkata ini di sana ada wabah virus corona ng dunia Tuhan permui na di negara ngayon. Ano Tuhan, asiruhan. Say perbuhay masalud na ka menangani virus corona. Permui na Tuhan para umisal sa kami. Sa tibu na Tuhan o kuning tulaw para sa iyo. Asa katong Tuhan, tuwakan na yung rago Tuhan, doon namin, maralas niya roha, permui na dahil sa iyo. Untuk Tuhan, amin na Tuhan, sa ulit na na, balis ka Tuhan. Paspaso amin Tuhan, ganun magsara-sara. Paspaso namin salud na dito kami, pangulan namin sa kapal. O kulit Tuhan, tutong pangamit sa kami, karena na keluarga, nang naturas nami, apala na daw sa kami, kita naman dito ang sa kami. Sa paspaso na siya, kadaw ka, para maraan sa pumuli, o kulit Tuhan, pagkasal, marali, mga namin, ang magdam, sa kanya, na pinasani, na posong mariti-hiti, to, kakiat sana na pinasat na, tugang puwas, bisa termasuk kulit Tuhan. Pero anaknya sabut ang tertalu kami at amin sa kulit Tuhan. Zaman itang nami mulang mga sawang buwarnya namin dan Kristus kaya kami. Amin. Kami dari khotbah kita di hari ini yang diambil dari Matius 20 ayat 29 sampai 34. Matius 20 29. Ada? Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Dia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikutinya. Demikian ayatnya. Seperti biasa kita secara bergantian membacakan penjabaran yang telah disampaikan pendeta. Khotbah minggu ini merupakan kisah Yesus menyembuhkan 2 orang yang mengalami kebutaan. Saat itu Yesus akan keluar dari kota Yeriko dan akan menuju Yerusalem. Namun saat akan keluar ada 2 orang buta yang mendengar kabar Yesus akan melintasi jalan di mana mereka berada. Maka kedua orang buta itu pun berseru memanggil Yesus, Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Pada awalnya Yesus tidak mendengar seruan mereka, namun mereka tidak putus asa. Mereka tetap berseru. Justru semakin kuat sesampai-sampainya orang-orang banyak itu menyuruh kedua orang buta tadi agar diam. Namun Yesus mendengar mereka dan berhenti, lalu memanggil kedua orang buta tadi, dan mukjizat kesembuhan pun terjadi. Dari peristiwa ini kita dapat melihat bahwa Yesus itu memiliki kuasa untuk menyembuhkan dan melakukan berbagai tanda mukjizat, termasuk menculikkan orang yang mengalami kebutaan, dan semua itu Yesus lakukan tergerak
oleh rasa belas kasihan. Ia mendengarkan seruan orang-orang yang percaya. Namun tidak hanya didengarkan, bahkan Tuhan bertindak atas seruan orang yang percaya tadi, sehingga kita dilawat oleh Tuhan. Apa yang saudara alami hari ini, pasang surut kehidupan pasti kita alami. Pertengkaran dalam keluarga, kebenaran, sakit dan kepanjangan, celaan, tidak memiliki semangat, itu juga pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Putus asa juga merupakan hal yang sangat sering terjadi dalam masa-masa sekarang ini, sehingga kemarahan dan emosi memuncak melihat situasi pandemi ini. Yang tadinya rasa takut akan COVID-19 dan juga rasa marah. Ternyata di tengah keriuhan yang kita alami dalam kehidupan kita, Yesus sedang melintas. Ia siap untuk mendengarkan seruan kita. Seruan yang keluar dengan hati yang penuh ketidakberdayaan, seruan yang keluar dengan penuh kerendahan hati, seruan yang keluar dengan tidak jemu-jemunya. Maka Yesus akan mendengarkan kita, melawat kita dan menyembuhkan kita, memberikan kekuatan kembali di dalam rasa takut yang terjadi saat ini, sehingga kita mampu hidup dan bertahan di tengah pandemi ini. Menghapus kekecewaan dan kemarahan kita, menggantikan dengan sukacita, membukakan mata iman yang membukakan mata iman kita yang buta, sehingga kita melihat betapa besarnya kasih karunia dari Allah kita. Amin. Demikianlah khotbah kita di minggu hari ini. Selanjutnya kita bernyanyi dari UND nomor 758 ayat 1 sampai 3. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari